Baik, shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah apa? Ya, itu adalah bahasa Ibrani yang kalau dibaca itu adalah sedekah. Jadi tema kita hari ini adalah sedekah. Mari kita lihat ayatnya, Matius 6, 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, ini adalah bagian khotbah Yesus di bukit. Jadi di bukit Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu Tuhan Yesus mengkhotbahkan banyak hal. Ada hal menghakimi, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal hubungan Yesus dengan hukum Taurat dan banyak hal lain lagi. Hal kekhawatiran dan salah satu di dalamnya itu adalah hal memberi sedekah. Karena itulah maka hari ini kita mau bahas khusus yang sedekah ini dan tema kita ini adalah sedekah. Nah, kita akan mempelajari khotbah Yesus ini dan saya mau membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian. Pertama, mari kita melihat pemberian sedekah di kalangan orang Yahudi. Saudara, terlepas dari tujuan Yesus menyampaikan khotbah ini, soal sedekah ini, terlepas dari apa yang Yesus bicarakan di sini, tapi jelas Yesus sedang menyinggung pemberian sedekah. Coba melihat ayat 2 sampai ayat 4, kata-kata yang saya garis bawahi. Ada kata-kata, apabila engkau memberi sedekah. Ayat 3, engkau memberi sedekah. Ayat yang keempat, sedekahmu itu diberikan. Jadi jelas bahwa di sini 3 ayat 2 sampai 4 menyinggung pemberian sedekah. Engkau memberikan sedekah atau sedekahmu itu diberikan. Berarti memang pemberian sedekah itu adalah sesuatu yang penting yang diajarkan juga di dalam kitab suci. Dan memang kitab suci baik di dalam perjanjian baru, perjanjian lama mengajarkan hal itu. Sedekah itu adalah suatu pemberian kepada orang miskin. Orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara, itu diberikan sedekah. Dan kitab suci dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengajar orang Israel supaya tahu memberi kepada orang miskin. Tadi nats pembimbing kita tadi, Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia. Apabila saudaramu jatuh miskin, engkau harus menyokong dia. Sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Kalau ada orang miskin, jatuh miskin, kamu harus menopang dia, supaya dia bisa tetap hidup. Ini di dalam kitab Imamat, yang adalah bagian dari hukum Taurat 5 kitab Musa. Selanjutnya di dalam Ulangan pasal 15. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin,
salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati. Kalau ada orang miskin, kamu jangan menegarkan hati. Ya. Lalu, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Menggenggam tangan, kalau memberi itu artinya buka tangan. Ada orang miskin, saya buka tangan. Tapi ada orang miskin saya betul-betul menegarkan hati saya dan tangan saya ini tidak terbuka. Ayat 8 dibilang begini. Tetapi engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Ini apa maksudnya? Gini, orang Israel itu tiap 7 tahun semua hutang harus lunas. Jadi ini 2022 ya. Kalau saudara pinjam uang pada saya, saudara harus bayar. Kakak Desember beta ganti. Tapi ternyata Desember tidak ganti. Sampai lewat 2023, itu masih hutang. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, semua utang lunas. Jadi, ada tahun penghapusan hutang. Berapapun hutangnya, hapus. Kalau begitu, bagusnya hutang kapan? Ya, kira-kira hutang kapan? Supaya lolos. Kalau kamu hutang di sini, itu masih 7 tahun kamu harus bayar hutangmu. Tapi kalau kamu hutang di tahun ke-7, berapa bulan kemudian datang tahun penghapusan hutang, maka hutangmu dihapus. Jadi kalau mau hutang, lihat-lihat tanggal. Nah, jadi ada orang memanfaatkan itu. Tapi, perhatikan ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa padanya. Maksudnya apa? Lu sengaja datang tahun ke-7 baru datang miskin. Ini supaya apa? Supaya berapa bulan kemudian hapus lu punya utang. Itu dikatakan pikiran dursila. Maka mendekati tahun ke-7 orang tidak mau beri pinjaman. Orang tidak mau menolong orang miskin. Dikatakan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa padanya. Maka dia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau kamu tidak tolong orang miskin, itu jadi dosa bagimu. Ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi padanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala pekerjaanmu dan segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah padamu demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Berarti jelas hukum Taurat mengajar bahwa orang Israel, orang Yahudi harus betul-betul memperhatikan orang-orang miskin di sekitar mereka. Dan orang Israel betul-betul melihat pemberian kepada orang miskin atau yang disebut sebagai sedekah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di dalam agama Islam kita kenal ada 5 rukun agama Islam. Tapi orang Yahudi juga punya 3 rukun agama. 3 rukun agama itu, nomor 1 sedekah, nomor 2 berdoa, nomor 3 puasa. Ini menjadi 3 sokoguru atau 3 rukun agama Yahudi. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa.
Itulah sebabnya di Matius pasal 6, Yesus bahas 3 rukun ini. Ada hal memberi sedekah, ada hal berdoa, lalu ada hal berpuasa. Itu karena memang 3 pilar, 3 suku guru agama Yahudi. Tapi saudara lihat, perhatikan 3 suku guru ini bukan doa nomor 1. Doa nomor 2, bukan puasa nomor 1. Puasa nomor 3, sedekah ditaruh nomor 1. Dianggap yang paling penting. Jadi dibanding dengan doa dan puasa, memberi sedekah itu adalah pilar utama, suku guru pertama di dalam iman atau agama Yudaisme. Coba saudara perhatikan kisah 10 ayat 2. Ini tentang Kornelius. Dia saleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Memberi sedekah duluan. Baru berdoa kepada Allah. Nomor 2. Jadi memberi sedekah lebih penting dari doa. Dalam pikiran dan agama Yudaisme. Nah saudara-saudara. Juga saking pentingnya sedekah itu sehingga kata Ibrani untuk sedekah dengan kata Ibrani untuk kebenaran itu satu. Maksudnya gini. Kudus bahasa Ibraninya kados. Ya. Kalau ibadah bahasa Ibraninya abodah. Kalau kebenaran bahasa Ibraninya adalah sedekah. Sekarang coba lihat Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sedekah. Kebenaran. Atau Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Aku berjalan pada jalan sedekah. Jadi sedekah dengan kebenaran itu digambarkan dengan satu kata Ibrani. Sedekah artinya kebenaran. Sedekah artinya keadilan. Sedekah artinya memberi amal kepada orang miskin. Itu sama. Karena itu saudara-saudara, di sinagog itu rumah ibadah. Bukan bait Allah. Rumah kecil lagi. Di sinagog itu disediakan kotak seperti kita kotak persembahan. Mereka menyediakan kotak khusus untuk sedekah. Namanya adalah puske. Dan puske itu disebut sebagai kotak kebenaran. Ini contoh puske di sinagog. Kotak kebenaran. Berbeda dengan kita di mana memberi kepada orang miskin itu sukarela. Kalau kamu memberi terserah. Kalau kamu tidak beri juga tidak ada aturan bahwa harus memberi. Tapi bagi orang Yahudi itu sebuah kewajiban. Kita bandingkan dengan Sakeus dalam Lukas 19 ayat 8. Dia bilang, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dengan kata lain, Sakeus beri sedekah setengah dari hartanya. Atau di Kisah 9 ayat 6, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak memberi sedekah. Seorang Rabi Yahudi namanya Rabi Asi. Dia mengatakan kata-kata bahwa sedekah itu setara dengan semua perintah Tuhan. Kalau digabung jadi satu. Seluruh perintah Tuhan dalam hukum Taurat kalau digabung jadi satu. Itu setara dengan sedekah. Berarti sedekah itu begitu penting. Karena sedekah itu setara dengan hukum Taurat, maka orang harus bersedekah secara ketat. Setiap Sabat mingguan, hari ibadah setiap minggu, Sabtu, Sabat itu harus pembayaran sedekah.
diberikan. Kita ibadah hari Minggu hanya wajib kasih kolekte kan? Tapi untuk orang miskin kan tidak ada. Tidak ada kotak yang kita khususkan untuk wajib setiap hari Minggu semua masukkan di kotak kebenaran. Tidak. Orang Yahudi setiap Sabat wajib membayar sedekah. Kalau kita waktu acara masuk minta, lalu bikin anggaran apa saja? Air susu ibu, air keringat bapak, lalu apa lagi? Ya, kan tergantung budaya kan? Ya, macam-macam. Tapi umumnya apa lagi? To'o, lalu gereja, lalu pemerintah. Itu kan untuk orang miskin ada? Tidak ada. Tapi pernikahan orang Yahudi wajib ada uang khusus untuk orang miskin. Sedekah. Saya kira perlu ditiru. Ya, yang untuk pemerintah itu tidak usah, mereka sudah banyak uang lah. Ya, coba kasih orang miskin. Siapa-siapa yang mau nikah tahun ini bisa bersedekah. Pada hari Paskah, orang-orang Yahudi itu harus menyambut orang asing dan orang yang kelaparan makan di meja makan di rumah mereka. Wajib. Pada perayaan Paskah. Pada hari raya Purim. Purim itu apa? Hari raya Purim itu adalah hari raya memperingati kelepasan mereka dari rencana genosida atau pembasmian oleh Haman di dalam kitab Ester. Mereka merayakan itu namanya hari raya Purim. Dan di dalam perayaan hari raya Purim itu mereka harus memberi makan minimal 1 orang dan memberi hadiah minimal 2 orang. Ketat. Mereka bahkan memahami kata-kata harta orang miskin di Amsal 22 itu dengan pengertian tidak memberi sedekah. Mari lihat Amsal 22 ayat 2, terjemahan lama. Jangan rampas harta orang miskin, sebab miskinlah ia. Jangan rampas harta orang miskin, sebab miskinlah ia. Maksudnya jangan rampas harta orang miskin. Maksudnya kalau dia sudah miskin, kau jangan rampas lagi hartanya. Tapi orang Yahudi memahami ini lebih dalam. Bahwa sedekah itu sebenarnya harta orang miskin. Jadi kalau kamu tidak memberi sedekah, sebenarnya kamu telah merampas atau mencuri hak orang miskin. Orang miskin di sana, hartanya ada di dompet saya. Sehingga pada waktu ada orang miskin dan saya tidak memberi sedekah kepadanya, saya telah merampok miliknya. Makanya dibilang, jangan rampas harta orang miskin. Karena harta orang miskin itu ada di dompetmu. Harta orang miskin itu ada di rekeningmu. Harta orang miskin itu ada di tasmu. Kalau kamu tidak beri, kamu sedang merampas harta orang miskin. Mereka memahami seperti itu. Ada satu teks keagamaan yang suci dalam agama Yahudi klasik. Dan ini adalah Midras yang terdiri dari kumpulan penafsiran para rabi Yahudi. Khusus kitab bilangan, namanya adalah Numbers Rabbah. Nah, itu khusus bilangan. Nah, sekarang saya mau kutip dari Numbers Rabbah pasal 5 ayat 2. Dikatakan begini. Uang sedekah tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Sebaliknya itu selalu adalah milik Tuhan yang hanya dipercayakan kepadamu sehingga kamu dapat menggunakannya dengan benar. Oleh karena itu kamu berkewajiban memastikan bahwa itu diterima oleh mereka yang berhak. Wajib. Kita bisa bandingkan ini dengan Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Berhak.
Karena sedekah itu adalah hak mereka. Waktu kamu tidak memberi, kamu sedang menahan hak mereka. Karena itu sedekah bagi orang Yahudi penting sekali. Tapi saudara, mereka juga membagi tingkatan-tingkatan sedekah. Dan itu akan menentukan upahnya. Jadi bersedekah itu tidak sama rata. Saya akan memberikan tingkatan bersedekah dalam pengertian orang Yahudi, mulai dari tingkat paling rendah. Pertama, tingkat paling rendah itu adalah memberi karena kasihan atau memberi dengan terpaksa. Itu juga ada upah. Itu juga memberi sedekah, tapi levelnya paling bawah. Ini bukan berarti benar-benar terpaksa, tapi kondisi orang miskin itu membuat, ya saya sebenarnya enggan memberi, tapi ya terpaksa memberi. Begitu saya lihat dia sakit, saya sebenarnya tidak ada rencana membantu, tidak ada rencana menolong, tapi tidak tolong juga tidak daya, tolong juga hati juga tidak full, ya sudahlah, bantulah. Itu tingkat sedekah paling bawah. Saudara pernah seperti itu? Kalau seperti itu level paling bawah. Setelah itu, kedua dari bawah, memberi dengan sukarela tapi tidak memadai. Orang butuh 500.000. Lalu ya saya sukarela 25.000. Ya, pernah seperti itu? Itu ya lumayan, lebih dari yang pertama tadi, yang terpaksa tadi. Lalu selanjutnya yang lebih atas lagi adalah memberi secukupnya setelah diminta. Jadi orang miskinnya minta, orang susahnya minta pada kita, orang sengsaranya minta pada kita, tapi kita memberi ya secukupnya. Dia butuh 500.000, ya kita beri 100.000 lah. Ya, tapi setelah diminta. Itu levelnya sedikit di atas lagi. Selanjutnya, di atas lagi adalah memberi sebelum diminta. Ini upahnya lebih besar. Kita tahu ada orang susah, kita tahu ada orang sakit, kita tahu ada orang miskin. Dia tidak minta, tapi kita tergerak untuk memberi. Nah, ini di atas. Lebih di atas lagi adalah memberi di depan umum kepada penerima yang tidak dikenal. Jalan-jalan di Jalan El Tari, lihat orang jual meja dengan tempat tidur, kasihan. Kita rem, ini sudah jam 11 malam, ini dia belum masih jaga dia punya tempat tidur. Kita rem, mobil turun, Bapak kasih. Tidak tahu Bapak nama siapa, tidak tahu Bapak dari mana. Tapi memberi di depan umum, tapi orangnya kita tidak kenal. Itu levelnya lebih tinggi. Lebih daripada itu lagi, level lebih tinggi adalah memberi secara anonim kepada penerima yang dikenal. Penerimanya dikenal. Tapi saya memberi secara anonim, artinya saya menyembunyikan identitas saya. Maka saya lihat ini, Ferdi ini tampangnya ini sengsara. Ya, begitu dia ke belakang, ya. Lalu saya taruh amplop di tempat dia. Dia dapat, saya kenal dia, dia tidak kenal saya. Memberi kepada orang yang dikenal, karena saya kenal dia. Tapi memberi secara anonim artinya saya tidak mau dikenal. Identitas saya ditutupi. Maka ini levelnya lebih tinggi dan upahnya lebih besar. Lalu level berikut adalah memberi secara anonim kepada penerima tak dikenal. Kalau tadi saya kenal itu tapi anonim. Yang sekarang ini anonim, yang terima juga saya tidak kenal. Dan ini memberi misalnya lewat orang lain atau lewat lembaga. Misalnya saya punya uang.
Ibu, ini ada uang 1 juta, tolong ibu bagikan untuk orang yang butuhkan. Saya tidak kenal siapa yang terima juga tidak kenal siapa saya. Ini levelnya lebih tinggi dan upahnya lebih besar. Dan dari semua tingkatan memberi sedekah yang paling tinggi, yang upahnya paling besar adalah memberi kepada seorang sebelum orang itu jatuh miskin atau untuk menyelamatkan dia. Kalau yang tadi dia miskin baru saya tolong, tapi sekarang ini kayaknya berpotensi miskin. Ya, karena apa? Tahu-tahu dia di PHK. Dia tidak punya pekerjaan lagi. Istrinya juga nganggur. Mereka makan apa? Anak sudah kuliah. Biaya dari mana? Tapi dia belum miskin, tapi dia berpotensi miskin. Pada waktu dia berpotensi miskin, saya langsung berambil inisiatif. Saya kasih lu pekerjaan ya. Dengan kata lain, kalau tindakan tadi sudah terlanjur miskin baru diberi. Yang sekarang adalah tindakan pencegahan supaya orang tidak miskin. Ini sedekah yang levelnya paling tinggi dan upahnya paling besar. Saudara di level yang mana? Atau bahkan tidak pernah beri sedekah? Sedekah dibagi sedemikian rupa. Ya, para rabi Yahudi berkata bahwa memberi sedekah itu lebih besar nilainya dari memberikan seluruh korban. Kita tahu perjanjian lama ada korban ini, korban itu, korban ini, korban itu. Tapi seluruh pemberian korban itu tidak setara dengan memberi sedekah. Memberi sedekah lebih tinggi dari seluruh korban. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang memberi sedekah itu lebih tinggi dari Nabi Musa. Ini pengertian orang Yahudi. Mereka percaya dengan memberi sedekah, orang bisa ditolong dari kematian. Itu didasarkan pada Amsal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tapi kebenaran, tadi saya sudah jelaskan, sedekah menyelamatkan orang dari maut. Sedekah menyelamatkan orang dari maut. Berdasarkan ayat ini, maka dalam pengajaran di Talmud, itu Talmud Yahudi muncullah seperti ini. Saya kasih kutipannya. Rabi Akiva yang hidup di tahun 50 sampai 135 Masehi, dia memiliki seorang anak perempuan. Ada seorang bernubuat bahwa pada ketika ia menikah, kubah atau kanopi pernikahannya, seekor ular akan menggigitnya dan putrinya itu akan meninggal. Jadi ada orang bernubuat begitu. Putri dari Rabi Akiva sangat khawatir mengenai hal itu. Kemudian pada hari pernikahan, dia mengambil sebuah jepit rambut, hiasan kepalanya, dan menusukkannya ke dalam sebuah lubang di tembok. Ternyata jepit itu langsung menusuk mata seekor ular yang bersembunyi di sana. Pagi harinya ketika dia mengambil jepit rambut itu, bangkai ular tersebut ikut tertarik keluar. Rabi Akiva bertanya kepada putrinya, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu dilayakkan untuk diloloskan dari kematian oleh ular itu? Katanya, malam sebelumnya seorang mengetuk pintu dan ketika semua orang sibuk dengan pesta itu, tidak ada yang mendengarnya. Aku berdiri dan mengambil porsi pemberian yang ayah berikan itu dan memberikan kepadanya. Jadi malamnya saat semua orang tidak tahu ada orang ketuk pintu, jadi saya beri dia sedekah. Ya. Rabi Akiva berkata, kamu telah melakukan sebuah perintah hukum Taurat dan oleh sedekah dia meloloskan atau menyelamatkan atau meluputkan kamu dari maut. Sebab sedekah, perbuatan yang benar dengan berderma itu, dia meluputkan kamu dari kematian. Jadi orang yang bersedekah itu diluputkan dari kematian. Ini saya jelaskan pikiran orang Yahudi ya. Bahkan saking menekankan pentingnya bersedekah, mereka sampai jatuh pada pemahaman yang salah atau bahkan sesat dalam pandangan kita. Kenapa? Karena mereka percaya dengan bersedekah
dosa mereka dihapus. Dengan bersedekah mereka layak dan diperkenankan oleh Tuhan. Itu pandangan mereka. Dan pandangan semacam ini juga masuk di dalam salah satu kitab apokrif atau Deuterokanonika, yaitu dalam kitab Tobit. Tobit pasal 12 ayat 9 bilang begini. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Jadi kalau beri sedekah, Tuhan hapus dosamu. Sampai segitu. Bahkan, kan gini ya, dosa itu kan hutang di hadapan Allah. Tiap kali kamu berdosa, kamu berhutang. Namanya hutang, itu ada surat hutang. Sepanjang surat hutang masih ada, namanya kamu masih berhutang. Makanya konsep yang sama diterima Kristen. Makanya Yesus di atas kayu salib itu telah membayar lunas surat hutang kita. Nah, mereka percaya bahwa setiap orang berdosa itu ada semacam surat hutangnya di hadapan Allah. Dengan bersedekah, surat hutang itu dirobek-robek. Surat hutang itu dicabik-cabik, dimusnahkan. Dengan bersedekah. Dari mana muncul pemikiran semacam ini? Dari kitab Daniel pasal 4 ayat 27. Konteksnya adalah Daniel sedang memberikan nasihat kepada Raja Nebukadnezar yang jahat itu. Begini. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan sedekah. Lepaskanlah dari Tuanku daripada dosa dengan melakukan sedekah. Nah, kata lepaskanlah di sini bahasa Ibraninya adalah peruki, dan peruki itu artinya hancurkanlah, robeklah, cabiklah. Sehingga kata-kata lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa, harfiahnya adalah hancurkanlah, robeklah, cabiklah dosa. Ini seperti terjemahan King James. Dikatakan, break off thy sin by righteousness. Hancurkanlah dosa dengan sedekah. Karena itu mereka percaya dengan memberi sedekah, hutang, surat hutang dosa mereka dirobek. Dosa mereka dihapus. Nah, dengan demikian dapat kita lihat bahwa ternyata bagi orang Yahudi memberi sedekah itu sesuatu yang luar biasa. Suatu perintah, suatu tindakan yang sangat berhubungan dengan keselamatan mereka maupun pengampunan dosa mereka. Kita tentu saja tidak setuju dengan penafsiran begitu. Kita percaya penebusan, penghapusan dosa hanya terjadi lewat penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sedekah kita, amal kita, perbuatan kita tidak bisa menghapus dosa kita, tidak bisa mengampuni dosa kita, tidak bisa merobek-robek surat hutang kita di hadapan Tuhan. Tidak, itu hanya oleh darah Kristus. Tapi terlepas daripada itu, ini menunjukkan bahwa bagi orang Yahudi sedekah itu penting. Saya kutip kata-kata Barclay. Jadi memberikan sedekah dianggap sebagai yang utama di antara perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ada banyak perbuatan baik, sedekah itu number one. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan merupakan suatu keharusan. Kalau orang ingin menjadi baik, maka dia harus memusatkan perhatiannya pada pemberian sedekah. Kalau kamu mau jadi orang baik, kamu harus bersedekah. Ini harus jadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya kita memberikan sedekah kepada orang miskin. Memang pemberian sedekah yang kita lakukan tidak berurusan dengan keselamatan kita. Tidak berurusan dengan pengampunan atau penghapusan dosa kita. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni, maka memberi sedekah itu juga harus menjadi suatu perbuatan yang utama dari hidup
Kristen. Karena itu kita bisa lihat gereja Kristen mula-mula itu penginjilan kuat. Mujizat-mujizat terjadi hebat. Tapi mereka tidak lupa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan hebat. Doa hebat. Persekutuan hebat. Tapi satu yang juga hebat di dalam gereja mula-mula adalah memberi sedekah. Perhatikan kisah 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bersedekah. Gereja mula-mula bersedekah. Kisah 4. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya. Jadi lalu membawa uangnya di depan, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Gereja mula-mula memperhatikan pemberian sedekah. Bukan hanya soal firman, bukan hanya soal doa, bukan hanya soal penginjilan. Tapi memberi sedekah mendapat tempat penting di dalam pelayanan gereja mula-mula. Tadi saya sudah kutip dari Imamat, dari Ulangan. Firman Tuhan, hukum Taurat sendiri mengajar kita harus buka tangan kepada orang miskin. Di dalam kitab Yesaya, tadi saya singgung ya, ada 3 soko guru. Sedekah, doa, puasa. Tadi tentang Kornelius, dia bersedekah dan berdoa. Berarti sedekahnya lebih tinggi dari doa. Di dalam kitab Yesaya menyinggung yang ketiga, yaitu puasa. Tapi pada waktu menyinggung puasa, ternyata puasa pun tidak lepas dari sedekah. Perhatikan Yesaya 58, 6-7. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu berpuasa yang aku kehendaki. Dengan kata lain, kalau kamu puasa tahan lapar, tahan minum. Lapar, minum, tahan. Tapi ada orang miskin datang, kamu ajukan. Bukan puasa seperti itu yang Tuhan kehendaki. Puasa yang ku kehendaki adalah memecah-mecahkan roti bagi orang miskin. Itu berarti doa nomor 2 setelah sedekah. Puasa nomor 3 tetap menghubungkannya dengan memberi sedekah. Maka kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menekankan memberi sedekah. Itu memang adalah salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh orang percaya. Satu hal lagi saudara ya. Orang Israel itu kan kebanyakan petani. Semua bekerja di ladang, di sawah, di kebun. Mereka menabur, ada musim menuai. Tapi ada aturan yang Tuhan berikan. Waktu kamu panen atau menuai, kamu tidak boleh panen sampai habis. Ya, kita lihat ya di Imamat 19. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Ini kan ladang. Jangan kau dari ujung sampai ujung kau kasih habis semua, jangan. Yang di tepi-tepi itu harus disisakan. Jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Sudah petik pohon anggur, besok coba lihat lagi, jangan sampai sudah ada buah lagi. Ya, datang petik kasih habis semua, jangan.
Ya. Jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Kalau sudah jatuh, jangan pungut. Tapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan dan Allah. Perintah yang sama diulang lagi di Ulangan pasal 24. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jangan. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, jangan engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi kalau panen itu jangan kasih habis. Sisakan. Maka ketika orang miskin datang lihat ladang yang ada sisa, dia boleh ambil, dia boleh makan. Inilah yang terjadi dalam kitab Rut. Ketika Elimelek dan keluarganya pergi ke Moab, mati semua di sana. Lalu Naomi pulang membawa menantunya Rut. Mereka miskin. Dengan limpah aku pergi, dengan hampa aku kembali. Tidak punya apa-apa. Lalu makan dari mana? Mereka tahu aturan ini. Bahwa di ladang Boas. Boas itu seorang kaya. Dan dia waktu panen ladangnya dia tidak habiskan. Itulah sebabnya Rut dan Naomi yang miskin. Itu bisa pergi dan ambil di sana. Lihat Rut pasal 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Kenapa? Itulah yang sisa-sisa tadi. Di belakang orang yang murah hati itu padaku. Dan sahut Naomi padanya, pergilah anakku. Begitu Boas tahu ada orang miskin datang, yakni Rut, memungut sisa-sisa itu. Dia bilang begini, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh memungut. Jangan dia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Belakangan Boas nikah sama Rut. Ini namanya cinta bersemi di ladang-ladang gandum. Ya. Hasil perkawinan itu turun sampai Daud. Turun terus sampai ke Yesus. Nah, jadi bagaimana Rut bisa pergi memungut jelai-jelai? Itu karena ada hukum tidak boleh menuai sampai habis. Gara-gara ada hukum semacam ini jugalah, maka murid-murid Yesus pernah lapar dan mereka memetik gandum di kebun orang. Matius 12. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ini penting karena ada orang Islam yang mengatakan itu berarti bahwa murid-murid Yesus mencuri dan Yesus tidak marah pada mereka. Bukan mencuri. Itu memang disediakan untuk orang miskin. Jadi orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu yang lewat, mereka bisa mengambilnya. Itu hak mereka. Aturannya jelas seperti itu. Dan itu berarti bahwa waktu panen, waktu menuai, jangan ambil semua. Sisakan hak orang miskin di dalamnya. Saya mau berikan komentar Henry yang agak panjang dari dua bagian ini. Pertama soal Imamat 19 tadi. Perhatikan kata-kata Henry. Nanti akan saya jelaskan. Perhatikanlah, pekerjaan kesalehan harus senantiasa dilakukan bersama sedekah terhadap sesama. Pekerjaan kesalehan itu harus melibatkan sedekah. Kamu bisa datang berdoa dengan saleh. Kamu bisa berpuasa dengan saleh. Kamu bisa belajar firman Tuhan dengan saleh. Tapi kesalehanmu belum cukup. Harus ditambahkan sedekah di dalam. Itu baru disebut benar-benar saleh. Sesuai kemampuan kita. Ketika memanen gandum, mereka harus meninggalkan beberapa tangkai di sudut ladang.
Para ahli Taurat Yahudi berkata, jumlahnya harus 1/60 bagian dari ladang. Harus sisakan. Mereka juga harus menyisakan sedikit hasil tuayan dan tandan anggur yang semula terlewatkan. Meskipun dewasa ini hukum tersebut tidak mengikat secara harfiah, namun kita diajar. Pertama, bahwa kita tidak boleh tamak dan berkeluh kesah serta serakah terhadap segala sesuatu yang bisa kita ambil sebagai hak kita, ataupun menuntut atas hal-hal kecil dan sepele. Yang kamu dapat dari ladangmu sudah banyak. Yang sisa di sana tuh hanya sedikit. Masakan yang sedikit itu kamu ambil juga. Sisakan bagi orang lain. Jangan tamak, jangan serakah. Kedua, bahwa kita harus senang melihat orang miskin diberi perbekalan dan disegarkan dengan buah jerih payah kita. Jadi jangan kamu ambil semua, tapi pada waktu kamu sisakan itu, pada waktu orang miskin bisa makan, dia makan jerih payah saya. Kamu harus senang. Kamu harus senang bahwa dari penghasilanmu orang miskin menikmatinya. Dari gajimu orang susah menikmatinya. Dari seluruh keuntunganmu yatim piatu menikmatinya. Harus senang. Kita tidak boleh menganggap semua hal yang berada di luar jangkauan kita sebagai kerugian. Atau apapun yang diberikan kepada orang miskin sebagai hal yang terbuang percuma. Tidak. Itu tidak percuma. Ya, ketiga, bahwa saat-saat bersuka cita seperti masa panen juga merupakan masa untuk bersedekah. Waktu sukacita panen itu sukacita bersedekah. Waktu gaji naik itu sukacita bersedekah. Waktu dapat keuntungan besar bulan ini itu sukacita bersedekah. Ketika kita bersukacita, orang miskin pun boleh bersukacita bersama kita. Ketika hati kita memuji Allah, maka keturunan mereka mungkin saja memberkati kita juga. Tentang Ulangan 24, yang juga sama ayatnya, tidak boleh ngambil panen semua. Hendrik kembali berkata begini, orang kaya diperintahkan untuk bersikap baik dan murah hati kepada orang miskin. Dalam banyak cara mereka diperintahkan untuk bersikap demikian oleh hukum Musa. Contoh khusus tentang kemurahan hati yang diperintahkan di sini adalah bahwa mereka tidak boleh tamak dalam mengumpulkan hasil gandum, anggur, dan zaitun mereka sampai-sampai takut meninggalkan sisa sedikit pun. Tapi harus rela meninggalkan sebagian dari hasil itu dan membiarkan orang miskin memungut apa yang ketinggalan. Pertama, jangan berkata, semua itu milikku, mengapa aku tidak boleh mendapatkannya? Semua ini di ujung-ujung ladang itu milikku, kenapa saya tidak ambil semua? Jangan berkata begitu. Tapi belajarlah bermurah hati untuk mengabaikan hak kepemilikan dalam perkara-perkara kecil. 1 atau 2 berkas yang tertinggal tidak akan pernah menjadikanmu lebih miskin pada akhir tahun. Kalau kamu kasih tinggal beberapa batang di situ, kamu akan tidak jadi miskin. Kalau kamu bantu orang miskin dengan sedikit penghasilanmu, kamu kan tidak jadi miskin. Ya. Dan hal itu justru akan memberikan kebaikan bagi orang lain jika engkau tidak memilikinya. Kedua, janganlah berkata, apa yang aku berikan akan kuberikan, dan aku tahu kepada siapa aku memberikannya. Jadi mengapa aku harus meninggalkannya untuk dipungut oleh orang yang tidak kukenal, yang tidak akan pernah berterima kasih padaku? Maksudnya begini, memang ada sisa. Tapi kalau saya sisakan di situ, nanti orang miskin datang, orang asing datang, dia makan, saya nggak tahu siapa dia. Dia nggak bisa berterima kasih padaku. Lebih baik saya panen semua dan nanti baru saya serahkan, supaya saya pilih orang mana yang akan dapat dan dia bisa terima kasih padaku. Tapi kalau saya biarkan di ladang, siapa saja bisa datang memakan, dan dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Jangan berkata begitu. Kenapa? Percayakanlah kepada penyelenggaraan Allah
bagaimana amalmu akan dibagikan. Sebab mungkin penyelenggaraannya akan mengarahkan amalmu kepada orang yang paling membutuhkan. Kamu tidak usah pusing dengan yang ada di situ. Nanti Tuhan yang atur orang miskin mana yang akan ambil di situ. Karena Tuhan paling tahu siapa yang membutuhkan. Ya. Atau bisa jadi beralasan bagimu untuk berpikir bahwa amalmu itu akan jatuh ke tangan orang yang paling rajin. Yang giat mencari dan mengumpulkan apa yang ditetapkan oleh hukum bagi mereka. Ketiga, jangan berkata, apa yang dapat diperbuat oleh orang miskin dengan buah anggur dan buah zaitun, cukup bagi mereka untuk memiliki roti dan air. Kan gandum harus ditinggalkan, anggur juga, zaitun juga. Ngapainlah, cukup gandum saja, dia makan roti saja. Tidak usah anggur lah, tidak usah zaitun lah. Kenapa harus tinggalkan semua untuk dia? Jangan berkata begitu. Sebab dengan memiliki panca indera yang sama seperti yang dimiliki orang kaya, mengapa mereka tidak boleh sedikit berbagi dalam kenikmatan indrawi? Biarlah orang miskin itu juga. Jangan hanya dia dapat gandum saja, dia hanya makan roti. Sisakan juga anggur, sisakan juga zaitun. Biar mereka juga bisa nikmat. Biar mereka juga bisa menikmati enaknya makanan. Boas memerintahkan supaya beberapa onggokan jelai ditinggalkan dengan sengaja bagi Rut. Dan Allah memberkati Boas karena itu. Semua yang disisakan tidak terbuang. Tidak terbuang. Semua ini mengajarkan kepada kita bahwa, perhatikan ini. Kalau ini adalah ladang saya, semua tumbuh subur waktu saya panen. Di dalam panen saya, semua ini berapa kali berapa, itu bukan milik saya seluruhnya. Ada milik orang miskin di sudut-sudut itu. Saya tidak boleh serakah dan ambil semua. Ini mengajarkan kepada kita, kalau saya ambil semua, saya mencuri hak mereka. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam penghasilan kita, dalam keuntungan kita, dalam gaji kita, ada titipan Tuhan untuk orang miskin di sana. Waktu kamu tidak memberinya, kamu sedang merampas hak-hak mereka. Joseph Benson bilang begini, pengabdian kita kepada Tuhan sedikit dihargai olehnya jika itu tidak disertai dengan tindakan sedekah kepada orang lain. Saya mengabdi kepada Tuhan, saya menyanyi kepada Tuhan, saya memuji Tuhan. Begitu. Itu sedikit dihargai. Kalau tidak disertai dengan sedekah, kamu pelit minta ampun. Kamu tidak peduli terhadap tangisan orang miskin. Tapi waktu praise and worship, kamu begitu sungguh-sungguh sampai goyang-goyang begini juga. Apalagi tambah jatuh lagi, tambah basah roh lagi. Tapi kalau kamu tidak pernah peduli dengan orang miskin, pengabdianmu kepada Tuhan sedikit dihargai. Tadi saya sudah kutip Imamat 19. Di ayat 9 dan 10, yang ada aturan tidak boleh panen semua. Itu Imamat 19. Menariknya saudara, di Imamat 23 diulang lagi perintah yang sama. Ulangan 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, akulah Allah. Kan tadi sudah ngomong di Imamat 19. Kenapa di Imamat 23 ulang lagi? Biasanya sesuatu yang diulang-ulang itu penting sekali. Berarti hal memperhatikan orang miskin itu sesuatu yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Tapi ada lebih dari ini. Ini diulang di Imamat 23. Tadi Imamat 19, sekarang Imamat 23. Nah, Imamat 23 itu omong apa? Imamat 23 itu sebenarnya bicara soal peraturan hari-hari raya orang Israel. Coba lihat ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman pada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakan pada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kau maklumi. Jadi ini peraturan tentang hari raya.
Maka di Imamat 23 itu ngomong yang harus dirayakan itu hari-hari apa saja. Maka pertama harus ada hari Sabat. Itu di ayat 3. Nanti baca sendiri. Lalu setelah itu ada Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Itu di ayat 5 dan ayat 6. Lalu beberapa hari raya yang lain. Tapi saudara, di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai ayat 22 itu khusus hari Pentakosta. Coba lihat ayat 15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus genap 7 minggu. 7 minggu itu berapa hari? 7 minggu. 49 kan? 49. Ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Jadi 7 besoknya hari ke-50. Hari ke-50 itu Pentakosta. Pentakosta itu artinya 50. Pentagram. Apalagi? Pentateuch, 5 kitab Musa. Pentagon. Penta itu 5. Maka hari Pentakosta itu hari ke-50. Jadi di sini hitung 50 hari itu hari Pentakosta. Kamu mempersembahkan korban sajian. Jadi salah satu hari raya yang harus dirayakan orang Yahudi itu hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu hari apa? Oh, hari turunnya Roh Kudus? Tidak. Orang Kristen karena pas hari Pentakosta Roh Kudus turun, makanya orang Kristen bilang hari Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Tapi hari Pentakosta bagi orang Israel itu tidak ada urusan dengan Roh Kudus. 2, hari syukur turunnya 10 hukum. Tapi yang paling banyak dirayakan adalah hari syukur panen. Waktu panen harus bersyukur. Puncak syukur panen itu Pentakosta. Lalu nanti kalau saudara baca di ayat 15-22, waktu syukur panen itu harus bikin ini, harus bikin itu, harus bikin ini, harus kasih korban ini, harus kasih korban itu. Pokoknya banyak aturan. Semuanya untuk syukur panen. Ayat 15-22 bicara syukur panen. Tahu-tahu masuk ayat 23. Ayat 23 sebenarnya menyimpang. Karena tidak ada urusan dengan hari raya. Ayat 15-21 masuk ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Jadi mulai ayat 15-22 itu semua tuh bagian Pentakosta. Tapi ayat sampai ayat 21 itu aturan ritualnya. Syukur panen. Ayat 22 belok arah ke urusan ladang. Tidak boleh panen semuanya. Mengapa pembicaraan tentang ritual syukur panen tahu-tahu lari kepada tidak boleh panen semuanya? Kelihatannya Tuhan ingin sampaikan pada orang Israel begini. Waktu kamu bersyukur untuk panenmu, waktu kamu bikin ritual untuk panenmu, ya, syukurmu baru diterima kalau kamu ingat orang miskin punya bagian di ladangmu. Kamu boleh bersyukur untuk semua, terima kasih Tuhan. Karena anggur-anggur berbuah dengan bagus. Karena pohon zaitun menghasilkan bagus. Karena gandum-gandum bertumbuh dengan bagus. Kamu syukur luar biasa. Pada saat yang sama kamu lupa orang miskin. Syukurmu tidak berkenan kepadaku. Jikalau kalian mau melakukan semua ritual syukur Pentakosta, syukur panen, pada saat yang bersamaan kalian pelit terhadap orang miskin sehingga memanen semua yang ada di ladang kalian sampai habis-habisan sehingga orang miskin tidak mendapatkan makan dari sana, sesungguhnya syukur kalian itu kosong di hadapanku. Ini penting kita perhatikan. Kita sering bersyukur untuk berkat Tuhan, bukan? Syukur karena
bulan ini penghasilan bagus. Syukur karena usaha semua maju dan dapat penghasilan yang baik. Syukur karena usaha babi jalan dengan lancar. Syukur karena bikin ini baik semua. Tapi waktu kamu bersyukur, pertanyaannya, kamu ingat orang miskin atau tidak? Kalau tidak, syukurmu nol di hadapan Tuhan. John Gill bilang begini, ketika mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan, mereka harus melakukan sedekah dan kemurahan hati kepada orang miskin. Syukur panen, harus bersedekah. Karena itu, jangan rajin bersyukur untuk semua berkat-Mu, tapi pelit terhadap orang miskin. Maka rajin-rajinlah bersedekah. Dalam Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 112 ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 9, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Pada tanggal 30 November tahun 96, ada seorang bapak yang sangat miskin berjalan-jalan di satu tempat. Dia mendengar tangisan bayi. Dan dia pergi ke sana. Dia mendapati seorang bayi perempuan dibaringkan seperti itu saja di taman. Dan tidak diketahui siapa pemiliknya atau orang tuanya. Setelah mengamati seluruh keadaan di situ, tidak didapati seorang pun. Dan si bapak miskin ini tahu seseorang telah meninggalkan bayinya di sana. Dia mau ambil bayi ini. Dia sendiri sangat miskin. Dari mana biaya untuk membiayai bayi ini? Tapi kalau dia tidak ambil, lalu bagaimana nasib bayi ini? Akhirnya dia ambil bayi ini. Dan dia bilang, aku miskin, apa yang ku makan, itulah yang akan kau makan. Maka dia bawa bayi kecil ini ke rumahnya. Uang beli susu tidak ada. Jadi dia meminumkan anak bayi ini air beras. Anehnya anak itu mau. Lalu dia memberi, ini peristiwa di Cina. Lalu dia beri nama anak itu Yu Yuan. Lewat penderitaan dan kemiskinan, dia memelihara dan membesarkan Yu Yuan. Si bapak juga belum menikah. Jadi dia sendirian membesarkan anak yang dipungut di jalan itu. Dan anak ini akhirnya bertumbuh 1, 2, 3 tahun. Dan anaknya menjadi anak yang lincah. Suka bantu papanya bikin apa saja. Bantu kerja dengan papanya. Papa angkatnya ini. Lalu dia dimasukkan di sekolah dasar. Anak ini rupanya pintar. Sedangkan papa angkatnya ini buta huruf. Tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Tapi dia pintar, dia sadar bahwa dia tidak punya siapa-siapa. Dia tahu bahwa dia ini papa angkatnya. Dan dia sering, temannya dia adalah papanya. Sering bercerita, tertawa. Dia suka menggoda papanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia dapat di sekolah. Dan ketika papanya tidak bisa menjawab, dia begitu ketawa kegirangan bersama dengan papanya. Bahagia mereka berdua. Pada Mei tahun 2005, Yu Yuan pergi ke kamar mandi dan mencuci muka. Dan begitu dia cuci muka, dia kaget karena air cuci mukanya ternyata merah semua.
darah. Rupanya dia mimisan. Dan darah keluar mengalir terus dari hidungnya. Dalam keadaan bingung, papanya antar dia ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit itu antriannya panjang sekali. Sementara antrian panjang tapi Yuyuan hidungnya keluar darah terus. Lalu papanya mengambil satu baskom. Dan dalam 10 menit baskom itu telah penuh dengan darah. Dia membuang darahnya dan itu dilihat oleh dokter. Akhirnya dokter menyuruh segera periksa Yuyuan terlebih dahulu. Dan Yuyuan diperiksa lebih dulu. Dan dia akhirnya diketahui mengidap leukemia ganas yang segera akan mencabut nyawanya. Dia baru berumur 8 tahun. Bisa ditolong dengan operasi, tapi operasi membutuhkan biaya $300.000. Dan dari mana papanya yang miskin bisa dapat uang semacam itu? Dia lantas menjual rumahnya, tapi rumah miskin seperti itu. Bagaimana bisa ada orang tertarik dalam waktu singkat? Tidak ada biaya berobat. Mereka dua terpaksa pulang. Dan si anak yang pintar, papanya buta huruf. Si anak ini lalu ngomong sama papa di rumah. Aku ingin mati. Lalu papa bilang, kenapa nak? Umurmu baru 8 tahun, kenapa kamu mau mati? Tanpa sepengetahuan papanya, si anak yang pintar ini telah pergi berurusan dengan rumah sakit. Dan menandatangani penolakan penanganan. Karena ketiadaan biaya. Lalu dia bilang sama papa, aku akan mati. Tapi sebelum mati, aku punya 2 permintaan. Apa? Papa, aku ingin pakai baju baru. Kedua, difoto dengan baju baru itu. Papanya menangis, sedih luar biasa. Dibantu bibinya pergi ke kota dan membeli baju baru. Dan mengambil sebuah foto yang cantik. Dalam perjalanan pulang, anak ini riang gembira dan siap untuk mati. Anak umur 8 tahun. Bahkan dia sendiri telah menulis semua rangkaian upacara pemakamannya. Dia sudah siapkan semua. Bibinya menangis. Tapi bibinya kenal satu wartawan. Teman bibinya. Bibinya cerita sama wartawan itu. Dan wartawan itu datang. Dan mewawancara dan meliput semua tentang Yuyuan. Dan dipublikasikan di majalah yang tempat dia bekerja. Akibatnya apa? Datang simpati dari hampir seluruh orang Cina pada masa itu. Memberikan sumbangan. Sampai dibutuhkan $330.000 untuk pengobatannya. Tapi terkumpul $560.000. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 2015, Yuyuan kembali dimasukkan ke rumah sakit. Walaupun dokter menawarkan operasi, tapi terus terang dokter pun tidak mempunyai pengharapan yang cukup besar bahwa dia akan selamat. Dokter yang menangani dia satu hari begitu kaget ketika dokter itu masuk dan si anak kecil Yuyuan panggil, Mama, apa kabar Mama hari ini? Itu pertama kali dalam hidupnya Yuyuan mengucapkan kata Mama kepada seseorang. Dan dokter itu begitu kaget. Dia melihat Yuyuan dan dia tahu bahwa harapan sangat tipis. Tapi si wartawan
yang tadi membantu dia itu ikut menjaga di sana. Kalau saudara lihat foto ini adalah foto Yoyuan pada waktu sehat. Dan ini foto berikut ini adalah foto Yoyuan pada waktu dia ada di rumah sakit dan dirawat. Dia tanya kepada wartawan itu, "Bibi, kenapa orang banyak memberi uang kepadaku?" Lalu si bibi menjawab, "Karena mereka orang baik." Lalu si anak berkata, "Bibi, aku pun ingin jadi orang baik." Maksud kamu? "Bibi, aku tahu aku tidak mungkin selamat. Aku tahu aku akan mati." Dia mengambil secari kertas dari balik bantalnya, serahkan ke bibinya. Dan bibinya melihat susunan acara pemakaman. Lalu dia mengambil satu cari kertas lagi, menyerahkan pada bibi. "Bibi, ini surat wasiat." Dan di surat itu dia tulis, $560.000 yang diberikan padaku. Aku berterima kasih kepada setiap orang yang telah berbaik hati. Tapi ini tidak akan menyelamatkanku. Aku tahu aku akan mati. Dan $560.000 ini aku sumbangkan kepada panti asuhan, supaya anak-anak malang seperti aku boleh makan dengan cukup. Sebagian aku sumbangkan kepada Palang Merah untuk menolong orang-orang yang sekarat. Dan sisanya aku serahkan untuk pengobatan anak-anak yang sakit sepertiku. Agustus 2015, Yoyuan menghembuskan napas yang terakhir. Papanya menangis sejadi-jadinya. Dan foto terakhir dan satu-satunya waktu dia kecil itu ditaruh di batu nisannya. Ini foto Yoyuan di batu nisannya. Uang yang diwariskan oleh Yoyuan diberikan kepada panti asuhan Palang Merah dan 7 orang yang berpenyakit leukemia, 7 anak dibagikan. Dan puji Tuhan, 7-7-nya sembuh. Dan salah satu yang telah mengalami kesembuhan dari uang Yoyuan itu, dia menulis, "Yoyuan, saya percaya di surga kamu pasti senang melihat kami." Saudara boleh pulang dan baca sendiri seluruh kisahnya secara lengkap. Saudara cari di Google, perjuangan Yoyuan. Ada cerita lengkapnya di sana. Apa pesannya? Yoyuan yang sakit. Yoyuan yang tidak ada harapan. Yoyuan yang miskin. Ketika dapat kesempatan punya $560.000. Dia tahu dipakai untuk dia juga tidak berguna. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana uang itu bisa menolong orang-orang miskin, orang-orang sengsara, orang-orang sakit. Yoyuan telah berderma, bersedekah di akhir hidupnya. Berapa yang kamu punya? Berapa keuntungan? Berapa penghasilanmu? Ingat, ada hak orang miskin di dalamnya.
Sekarang kedua. Yang kedua adalah ajaran Yesus terkait dengan pemberian sedekah. Kita sambung minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.